geger lagi. Usai haramkan wayang, kini Ustadz Khalid Basalamah haramkan tahlilan. Yang ditanya sekarang bagaimana kalau ada orang mati lalu mengadakan acara zikir? Bagaimana acara ini? Baik, tanya sekarang, apakah Nabi SAW kalau ada orang mati berzikir di situ? Ada nggak riwayat yang menyebutkan? Satu saja riwayat, Nabi SAW pernah ada sahabat Nabi datang, orang mati panggil, ayo sini duduk berzikir, lalu suruh membaca semua zikir. Belum ada satu riwayat pun masalah itu. Nabi SAW datang juga selama 3 hari. Tapi nggak pernah Nabi duduk zikir sama mereka, nggak pernah sama sekali. Jadi jangan, oh ini berarti larang zikir, bukan. Letakkan pada tempatnya, saudaraku. Kenapa sih kalau kita contohi Rasulullah SAW, apa ruginya? Nggak ada ruginya kan? Sesuai dengan beliau, jadi mudah, jadi simpel gitu. Jadi sebenarnya saya tidak begitu tertarik ya untuk membahas videonya Ustadz Khalid Basalamah ini, karena sebenarnya kita sudah tahu metode pemahaman keagamaan mereka. Nah, video yang sedang viral ini sebenarnya hanya semacam afirmasi bahwa ya begitulah cara mereka memahami agama, tekstual, kaku, saklek, tidak berkompromi dengan budaya, sehingga memang pemahaman mereka cenderung sangat sempit memahami agama. Nah, sehingga wajar memang kalau paham-paham seperti ini sulit diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Kalaupun ada yang menerimanya, ya saya kira hanya minoritas saja ya. Syariat itu tidak hanya yang dilakukan Nabi. Agama tidak hanya yang dilakukan Nabi. Yang dilakukan Nabi ia dicontoh. Ada yang diucapkan oleh Nabi, dan yang diucapkan Nabi difahami, ditafsir oleh para ulama menjadi bermacam-macam pemahaman. Ada diemnya Nabi, namanya ikrar, takrirnya Nabi. Itu juga menjadi sebuah syariat. Sekarang untuk menilai bukan dicocok langsung Nabi melakukan atau tidak, bukan begitu, itu kalimat yang berlebihan. Ini bertentangan tidak dengan ajaran Nabi. Kalau alasannya Nabi tidak pernah melakukan, alangkah banyaknya keharaman dan semuanya neraka. Syukur Islam masuk di Indonesia melalui dakwah-dakwah para wali songo yang santun, yang dinamis, berkompromi dengan budaya lokal. Karena memang inilah sebenarnya semangat Islam rahmatan lil alamin. Islam untuk segala kondisi, Islam untuk segala tempat. Dimanapun Islam berada, ajaran-ajarannya bisa menyatu dengan budaya setempat. Sholihun likulli zaman wa makan. Jadi Islam itu sangat fleksibel, khususnya yang terkait dengan muamalah, apalagi tradisi-tradisi. Bahkan salah satu di antara sumber-sumber hukum Islam yang diakui adalah al-urf, al-adah. Makanya ada salah satu kaidah fikih yang digunakan para ahli usul fikih, yang biasa digunakan untuk merumuskan atau menggali hukum, al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sumber hukum. Majelis, radio, televisi, oh itu kan urusan dunia. Nabi gak menjelaskan urusan nggak ada bedaan antara dunia sama akhirat. Nabi hanya mengatakan kulla bid'atin dolalah. Nggak ada Nabi mengatakan kulla bid'atin diniyatin dolalah. Nggak begitu, Nabi mengatakan kulla bid'atin dolalah, semua bid'ah dolalah. Ini permasalahan seseorang dikit-dikit langsung yang tidak dilakukan Nabi, maka Nabi sampai berani berlebihan. Kaidah ini bermasalah. Adzan 2 di hari Jumat ini adalah dilakukan sahabat Nabi. Dari Sayyidina Utsman dan sahabat semuanya melakukan adzan 2 dan punya tujuan. Apakah berani berkata zaman Nabi saja nggak ada adzan 2? Lihat, yang nggak mau adzan 2 biasanya pakai mereka. Nabi saja tidak melakukan. Dia tidak sadar waktu dia ngomong begitu telah mencaci Sayyidina Utsman adalah melakukan kesalahan besar, karena Sayyidina Utsman mengadakan apa? Adzan 2. Islam itu agama, keislaman itu pemahaman keagamaan. Nah, saya beri contoh supaya Anda lebih paham. Misalnya isbal, berpakaian di atas mata kaki bagi laki-laki adalah wajib. Nah, pertanyaan saya, itu Islam atau keislaman? Nah, itu bukan Islam, tapi keislaman. Karena Ustadz Khalid Basalamah kembali menjadi sorotan publik usai ribut-ribut soal wayang haram. Pernyataan kontroversialnya kali ini tentang larangan mengadakan tahlilan orang meninggal.
Dalam sebuah video yang diunggah kanal YouTube Zaka, Khalid Basalamah mengungkapkan bahwa tahlilan adalah sesuatu yang menyimpang karena tidak pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Video berjudul "Wahabi Membuat Hukum Baru dalam Syariat Islam". Itu ia menerangkan selama Nabi Muhammad SAW hidup dan menyiarkan agama Islam tidak ada praktik tahlilan. Tidak ada praktik tahlilan untuk orang meninggal. Baik sekarang kita kalau ditanya orang mati lalu diadakan acara zikir, bagaimana caranya? Tanya sekarang apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak riwayatnya, satu saja riwayat Nabi. Kalau ada orang mati, beliau panggil, ayo sini, duduk. Begitulah ujar Khalid, dikutip dari YouTube. Lebih lanjut, ia menceritakan sejarah zaman Nabi terdahulu bahwa apabila ada orang meninggal, kebiasaan masyarakat kala itu adalah melayat lalu bersikir, bukan tahlilan.